MS vokal ya, huruf ya, MS. Sekarang kamu baca di sini pelan-pelan ya, pelan-pelan dari kiri ke kanan ya. K, L, M, N, O, S, T, U, V, W, X, Y, Z, O, E, L, T, E, R, A, D, C, B, I, M, G, Z. Lanjutkan lagi ya. Contohnya ini Pawosil. Ya, di bawahnya dibaca dari kiri ke kanan lagi. Ba, le, lu, min, na, sab, jis, wil, nyo, syu, ni, wong, sing, nang, ning. Ini ada sekarang dilanjutkan dengan contoh kata paku, buku, teman. Sekarang selanjutnya Ferdi yang membaca seperti tadi dari kiri ke kanan. Hari, air, hari, saat, masuk, seekor, langit, menang, membaca, jadwal, syukur, bernyanyi, menggunakan, menyediakan, menanyakan, mengundang. Dilanjutkan dengan membaca cerita, dibaca dari atas ke bawah. Lumba-lumba mengeluarkan dan mengenali suara. Lumba-lumba dan paus merupakan binatang laut yang dapat melakukan komunikasi dengan suara, yaitu mengeluarkan dan menerima suara. Manusia tidak dapat mendengarkan suara mereka karena dua alasan. Pertama, suara yang dikeluarkan paus dan lumba-lumba memiliki frekuensi yang sangat tinggi yang disebut bunyi ultrasonik. Sebab kedua, pendengaran manusia tidak dirancang untuk mendengar di dalam air. Pada laut dalam yang gelap gulita, lumba-lumba tidak dapat mengandalkan penglihatannya. Penglihatannya tidak berfungsi baik. Lumba-lumba menggunakan suara yang dikeluarkannya untuk mengenali mangsa dan bahaya yang mengancamnya. Suara yang berupa bunyi ultrasonik ini akan dipantulkan oleh binatang laut atau benda yang menerimanya. Cara inilah yang disebut sonar. Dengan sonar, lumba-lumba dapat mengetahui posisi ikan-ikan makanannya. Sonar juga membuat lumba-lumba dapat menghindari batu karang atau kapal terbang. Lumba-lumba juga dapat mendengar bunyi ultrasonik yang dikirimkan temannya. Mereka dapat saling memanggil untuk berkumpul dengan sesamanya. Meskipun jarak mereka berpuluh kilometer, lumba-lumba dapat mendengar suara temannya yang berjarak 220 kilometer. Suara mereka merambat lebih cepat saat di dalam air daripada ketika mereka ada di atas permukaan laut. Oleh karena itu, mereka dengan cepat berkumpul dan melindungi temannya yang sedang terancam bahaya. Ini selanjutnya ada pertanyaan yang harus Ferdi jawab ya, untuk pemahaman bacaan. Sebutkan binatang laut yang dapat melakukan komunikasi dengan suara. Lumba-lumba dan paus. Berapa jarak kemampuan yang dimiliki lumba-lumba dapat mendengar suara temannya? 220 km. Cara apa yang digunakan lumba-lumba untuk mengenali mangsa dan bahaya yang mengancamnya? Ultrasonik. Jelaskan manfaat sonar bagi lumba-lumba. Berkomunikasi.